البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bengkok atau tidur melingkar. Apa maksud dari hadis itu? Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ihtajjatil jannatu wan nar. Surga dan neraka saling berdebat. Faqalatin nar, neraka berkata, fiyal jabbarun wal mutakabbirun. Di dalam diriku ada orang-orang yang angkuh dan orang-orang yang menyombongkan diri. Wa qalatin nar fiyya du'afaun nas. Di dalam diriku ada orang-orang yang lemah. Wa masakinuhum, dan orang-orang miskin di kalangan mereka. Baik. Faqadallahu bainahuma, maka Allah membuat keputusan di antara mereka berdua. Innakil jannah rahmati arhamu biki man asya. Sesungguhnya engkau adalah surga, engkau adalah rahmatku. Aku menyayangi denganmu orang yang aku inginkan. Wa innakin nar azabi, dan engkau wahai neraka, engkau adalah siksaanku. U'adzibu biki man asya. Aku menyiksa dengan dirimu orang yang aku kehendaki. Walikilaikuma alayya mil'uha, dan menjadi tanggung jawabku untuk memenuhi kalian berdua, menjadikan kalian berdua penuh. Rawahu Muslim. Iya, dan hadis ini datang muttafaqun alaih dari siapa? Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu neraka membanggakan diri, mengatakan apa? Mengatakan wukiltu bil jabbarin wal mutakabbirin. Saya ini ditugaskan untuk mengurusi orang-orang yang angkuh dan sombong. Surga mengatakan mali la yudkhiluni illa du'afaun nas wa saqatatuhum. Kenapa tidak ada yang masuk ke dalam badan saya, ke dalam diri saya, kecuali orang-orang yang lemah dan orang-orang yang dianggap rendah itu. Maka kemudian Allah Ta'ala membuat keputusan di antara mereka berdua, mengatakan apa? Kepada waqala lil jannah, berkata kepada surga, anti rahmati arhamu biki man asya'u min ibadi. Engkau adalah rahmatku, denganmu aku menyayangi orang yang aku inginkan dari kalangan hambaku. Dan Allah berkata kepada neraka, anti adzabi u'adzibu biki man asya'u min ibadi. Dan engkau adalah siksaanku, aku menyiksa denganmu orang yang aku inginkan dari kalangan para hambaku. Walikilaikuma mil'uha, dan masing-masing dari kalian berdua akan mendapatkan pemenuhannya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, fa'ammal jannah fa'innaha tabdulu fiha fadlun fa'ansha'allahu khalqan fa'yudkhiluhumul jannah. Adapun surga itu masih memiliki tempat yang sisa. Setelah setiap orang masuk ke dalamnya, setiap orang paling rendahnya memiliki apa? Kekuasaan seperti 5 kali kekuasaan raja di dunia. Tentunya apa? Kebunnya luas, tamannya luas, ada tempat yang untuk barangkali ingin berenang atau memiliki, namanya raja-raja di dunia, memiliki apa? Pantai, memiliki lautan yang luas, memiliki gunung, lembah, ngarai dan lain-lain. Tinggal dikalikan 5. Baik, kemudian apa? Ternyata setelah semuanya masuk surga itu, dan orang yang paling tinggi derajatnya, entah bagaimana kekuasaan dia, melebihi langit dan bumi dan bagaimana terserah Allah, ternyata masih ada tempat yang tersisa di surga itu, belum dimiliki oleh siapa-siapa. Maka Allah menciptakan suatu makhluk, lalu Allah jadikan mereka tinggal di situ. Baik. Kemudian untuk neraka, Allah Ta'ala berfirman, Rasulullah bersabda, wa amma jahannam la yazalu yulqa fiha wa hiya taqul hal mim mazid. Adapun neraka terus-menerus dilemparkan ke dalamnya orang-orang yang layak disiksa di dalamnya, dalam keadaan neraka terus mengatakan hal mim mazid, adakah tambahan lagi? Nah, ketika seluruhnya sudah masuk ke dalam neraka, yang layak masuk dalam neraka, hatta yada'a rabbul izzati qadamahu 'alaiha, sampai akhirnya Rabbul Izzati meletakkan telapak kakinya di atas jahanam itu. Fayanzawi ba'duha ila ba'd, maka sebagian api neraka terdesak ke sebagian yang lain. Wahiyataqul qat, neraka mengatakan cukup. Akhirnya penuh juga. Tayyib. Wala yadlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu tidak mendolimi siapapun. Tidak apa itu menciptakan makhluk yang enggak bersalah lalu dimasukkan ke dalam neraka agar jadi penuh. Tidak. Tapi Allah meletakkan kakinya di atas neraka itu. Ternyata itu adalah sudah langsung penuh neraka jahanam. Padahal baru di atasnya. Yang Allah Ta'ala meletakkan telapak kakinya itu. Tayyib. Ini adalah rahmat Allah. Untuk surga Allah menciptakan makhluk lagi untuk merahmati dia.
Adapun untuk neraka, Allah tidak menyiksa siapapun yang tidak layak, tapi Dia yang memasukkan kakinya ke atas neraka jahanam. Baik, ini adalah yang disebutkan di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu tentang apa? Tentang perdebatan antara surga dan neraka. Dan dari dua hadis ini kita mendapatkan faedah bahwasanya surga dan neraka itu sudah ada. Buktinya apa? Mereka berdebat dan Allah menjanjikan nanti kalian akan penuh. Seandainya seperti yang dikatakan Mu'tazilah, surga dan neraka itu nanti di hari kiamat, tidak perlu Allah Ta'ala membuat jaminan ini dan itu nanti. Sekarang sudah ada jaminan bahwasanya nanti mereka akan dibuat penuh. Orang Mu'tazilah mereka mengatakan seandainya surga dan neraka sudah ada sekarang, niscaya apa? Sia-sia karena nggak ada penghuninya. Itu adalah apa? Menentang hikmah Allah Ta'ala, mengatakan sia-sia. Dari mana mereka tahu bahwasanya itu sia-sia? Sementara apa? Dalil yang banyak menunjukkan bahwasanya ada hikmahnya. Sekarang sudah ada surga dan sekarang sudah ada neraka. Di antaranya adalah untuk apa? Sebagai kenikmatan untuk orang yang masuk ke dalam alam kubur dari kalangan orang-orang yang baik. Ditunjukkan apa itu? Ditunjukkan tempat duduk dia di dalam neraka. Lalu dikatakan, lihatlah kepada tempat dudukmu seandainya engkau itu maksiat kepada Allah. Ternyata apa? Tempat duduk yang sangat menakutkan. Lalu apa? Dikatakan Allah telah melindungimu dari ini. Maka dia gembira. Kemudian ditunjukkan kepadanya tempat duduk dia di dalam surga. Dikatakan inilah tempat yang dijanjikan padamu nanti di dalam yaitu di hari kiamat. Maka dia jadi sangat gembira melihat perbedaan yang jauh antara yang pertama dan kedua. Lalu dia mengatakan Rabbi aqimis sa'ah kai arji'a ila ahli wa mali. Wahai Rabbku, segeralah datangkan hari kiamat agar saya kembali kepada keluarga saya dan harta saya. Maksudnya adalah keluarga yang di surga dan harta yang telah disiapkan di surga. Kalau melihat tentang surga, nggak perlu orang itu akan masih menginginkan harta dia di dunia, nggak perlu lagi itu. Maka ada hikmahnya Allah menjadikan surga itu sudah ada. Sebagaimana sudah ada hikmahnya juga Allah menjadikan neraka itu ada. Allah Ta'ala tampilkan neraka kepada apa? Kepada penduduk neraka, kepada orang yang di alam kubur dari kalangan orang-orang yang jahat. Setelah ditunjukkan tentang tempat duduk di surga, dikatakan lihatlah tempat dudukmu di surga ini seandainya engkau taat pada Allah, Allah palingkan itu darimu. Akhirnya sangat menyesal. Setelah itu ditunjukkan tempat duduk dia di neraka, tentunya apa? Lebih menyesal lagi. Bahwasanya inilah tempat kamu nanti di hari kiamat. Maka dia mengatakan Rabbi la tuqimis sa'ah. Wahai Rabbku, jangan engkau datangkan hari kiamat. Itu adalah sebagai bagian dari siksaan. Jadi ada hikmahnya, surga dan neraka itu sudah ada. Dan disebutkan dalam hadis itu juga, hadis Al-Bara' bin Azib, yaitu apa? Allah Ta'ala mengatakan kepada para malaikat untuk orang-orang yang baik, apa itu? Afrishu lahu minal jannah, yaitu buat kepada dia hamparan dari surga. Yaitu apa? Dibukakan satu pintu, kemudian apa? Fa ta'tihi min rihiha wa raihaniha. Maka datang kepada dia, apa itu? Angin dari surga dan bau harum dari surga. Sehingga apa? Sehingga tempat istirahat dia di dalam alam kubur itu menjadi seluas mata memandang, menjadi membesar. Maka ini adalah bagian dari apa? Kenikmatan. Surga sudah ada dan anginnya sampai kepada orang-orang yang mendapatkan kenikmatan di alam kubur itu, orang-orang yang baik. Sementara untuk orang-orang yang jahat, maka Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat, iftahu lahu baban minan nar. Bukakan untuk dia satu pintu dari neraka. Dalam lafaz yang lain, hufratan minan nar, satu lubang dari neraka. Fayatihi min harriha wasumumiha wasamumiha. Maka datang kepada orang yang di alam kubur ini, apa itu? Angin yang panas dan cuaca yang panas. Jadi neraka memang sudah ada. Akhirnya apa? Maka menjadi sempitlah kubur dia dan patah-patahlah tulang rusuk dia. Jadi memang sudah ada surga dan neraka itu. Dan juga apa? Allah Ta'ala telah berfirman, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyya. Bahwasanya neraka itu ditampilkan kepada Fir'aun dan para pengikutnya di waktu pagi dan petang untuk menambah siksaan. Dan juga apa? Di antara hikmah sudah diciptakannya surga dan neraka adalah untuk apa? Untuk, kalau surga itu adalah untuk menjadi tempat tinggal apa itu? Para afrod, yaitu anak-anak kecil yang mati sebelum balik. Mereka tinggal di surga, dirawat oleh siapa? Oleh Abul Anbiya, yaitu Nabi Ibrahim. Jadi ada hikmahnya itu. Demikian pula apa? Orang-orang yang mati syahid, dia bukan di alam kubur semata, tapi apa? Dia terbang di pokok-pokok surga, di taman-taman surga, makan dan minum di situ sesuka dia. Itu menunjukkan apa? Bagian dari nikmat. Seandainya surga tidak ada, maka apa? Nikmat tadi tidak didapatkan oleh orang-orang yang mati syahid. Dan seterusnya. Jadi surga memang sudah ada. Dan para nabi sudah ada di surga.
Demikian pula orang-orang yang mati syahid, demikian pula para siddiqun dan seterusnya, sesuai dengan yang Allah Ta'ala inginkan. Demikian pula yang di neraka, Rasulullah mengatakan, aku melihat Amr bin Lu'ay al-Khuzai yajurru qasabahu finnar li'annahu awwala man sayyaba sawaib. Aku melihat Amr bin Lu'ay al-Khuzai, pemimpin kekufuran di zaman jahiliyah, dia sedang menyeret usus dia di dalam neraka. Jadi memang dia sudah apa? Sudah di dalam neraka, menyeret ususnya. Karena dia yang pertama kali membuat bid'ah, saibah dan lain-lain itu. Dan seterusnya, banyak dalil yang menunjukkan memang mereka sudah disiksa di dalam neraka sampai hari kiamat. Tayyib. Makanya hadis ini dengan hadis-hadis yang lain menunjukkan surga dan neraka sudah ada, dan mereka berdebat. Kenapa yang hadir di badan saya begini, kenapa yang masuk ke saya begitu, dan seterusnya. Nah, kemudian apa? Kita lihat di sini bahwasanya al-jaza' min jinsil amal, bahwasanya balasan itu sesuai dengan amalan. Manakala orang-orang itu adalah manakala orang-orang yang sombong itu hatinya adalah penuh dengan keangkuhan. Namanya keangkuhan, dia itu adalah apa? Seperti ucapan orang Arab, yaitu apa? Anfuhu fis sama' wa istuhu fil ma'. Hidungnya sampai ke langit padahal bontotnya itu masih di air. Yaitu apa? Kehinaan. Orangnya rendah saja, tapi ternyata hidungnya seakan-akan sudah sampai ke langit, yaitu inginnya selalu meninggi ke atas. Maka layak untuk dia dibakar oleh api itu, karena karakter api adalah apa? Membakar ke atas, bukan ke bawah. Dan demikian pula apa? Orang yang sombong, mereka itu tipenya adalah suka mencaci, melaknat, menghina orang lain. Maka di dalam neraka layak, karena neraka itu penuh dengan laknat, penuh dengan caci makian, penuh dengan penghinaan dan seterusnya. Adzabul muhin, yaitu siksaan yang menghinakan. Adapun surga, dia adalah al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalan. Yang tinggal adalah orang-orang masakin, orang-orang yang masakin, yaitu orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak banyak gerakan. Kita tahu masakin dikatakan masakin karena apa? Ghalabat alaihi maskanah, ghalabat alaihimul maskanah, yaitu dia dipenuhi dengan apa? Dengan ketenangan. Namanya orang miskin nggak banyak gerak, nggak sedikit ke Cima, dikit-dikit ke mana itu, barangkali ke nggak tahu mana tempat-tempat yang sangat kaya barangkali. Tapi kalau orang miskin mungkin sebulan sekali, 2 bulan sekali, atau sesuai keperluan. Tidak berfoya-foya dan lain-lain. Maka tempat tinggal mereka adalah tempat yang penuh dengan ketenteraman dan ketenangan, yaitu surga. Demikian pula apa masalah yang lain-lain, penuh dengan apa? Kalimat yang tenang. Kalau orang kafir, kalau orang yang sombong, kalimatnya penuh dengan kesombongan. Maka kalau orang yang baik, maka kalimatnya penuh dengan ketenteraman dan salam sejahtera. Maka surga adalah seperti itu. Maka tempat mereka adalah itu. Dan mereka layak untuk mendapatkan rahmat, sebagaimana orang yang masuk neraka layak untuk apa? Mendapatkan laknat. Karena memang azab di neraka adalah penuh dengan laknat. Taib, itu semua adalah bagian dari apa? Bagian dari kesempurnaan dan keadilan Allah di dalam memberikan balasan. Dan disebutkan di sini masing-masing kalian akan mendapatkan pemenuhannya, yaitu tidak ada yang tersia-sia tempat di dalam surga. Karena kalau tersia-sia berarti apa? Itu tidak sesuai dengan hikmah Allah. Surga itu untuk dihuni, sebagaimana neraka juga untuk dihuni. Tidak ada tempat yang tersia-sia di dalam neraka itu. Maka masing-masing akan diberi pemenuhannya. Kesimpulan dari hadis ini adalah apa? Keutamaan orang-orang yang miskin, yang mana kemiskinannya itu menyebabkan dia menjadi tawadhu. Demikian pula apa? Keutamaan orang-orang yang dianggap lemah, karena kelemahannya itu menyebabkan dia tidak menyombongkan diri dan seterusnya. Untuk apa saya menyombongkan diri? Saya nggak punya apa-apa. Saya tidaklah lebih kuat dari teman saya tidak juga lebih hebat dari teman saya, tidak pula lebih kaya. Untuk apa saya menyombongkan diri? Maka apa? Dia cenderung untuk apa? Bersikap rendah hati. Dan kerendah hatian ini menyebabkan apa? Dia mendapatkan rahmat. Sebagaimana kesombongan itu menyebabkan seorang akan mendapatkan laknat. Tayyib. Ilahuna wallahu a'lam. Sombong terus. Kenapa? Kalau tak punya apa-apa tapi sombong. Nah, itu akan masuk dalam hadis yang lain lagi, yaitu apa? Orang yang tidak mendapatkan rahmat, orang yang tidak mendapatkan pembicaraan oleh Allah, dan dia tidak akan disucikan. Orang yang dia itu apa? Harusnya karakter dia tidak layak untuk sombong, ternyata dia sombong juga. Nggak punya apa-apa masih sombong, menunjukkan memang jiwa dia jiwa yang sangat buruk. Sebagaimana apa itu? Salah satu dari 3 orang yang di Sahih Muslim, yang orang itu tidak akan diajak bicara oleh Allah dan tidak akan disucikan dan seterusnya. Yaitu apa? Malikun kadzab, raja yang pendusta. Harusnya sebagai raja dia tidak takut pada siapapun, ternyata masih pendusta juga. Itu menunjukkan jiwanya memang sangat buruk. Menunjukkan apa? Jiwanya masih penuh dengan ketakutan. Menunjukkan kerajaannya itu kerajaan yang tidak kuat, sehingga masih perlu untuk dusta, masih takut pada rakyatnya. Kenapa takut? Karena memang dia sadar dia salah sebenarnya.
sehingga perlu untuk berbohong agar rakyatnya tetap cinta pada dia. Demikian pula yang ketiga, yaitu apa itu? Yaitu syaikhun zanin, orang yang sudah tua tapi suka berzina. Harusnya ketuaan itu menyebabkan dia sadar, oh saya sudah bau tanah, harusnya segera tobat saya ini sebelum saya mati. Ternyata apa, sudah setua itu syahwatnya masih berkobar-kobar. Wah, ini memang keterlaluan orang macam ini. Maka layak untuk apa, dia disiksa, melebihi siksaan orang-orang lain yang ada sisi wajarnya. Kalau masih muda berzina itu wajar walaupun dosa besar. Tapi ini sudah tua masih begitu juga. Tua-tua keladi kata orang. Makin tua makin menjadi katanya. Nah, ini melampaui. Taib. Yang doa Nabi A'udzu wal faqr, apa samaan antara fakir dengan kafir? Wallahu a'lam. Hanya saja dijelaskan oleh para pensyarah di sini bahwasanya Rasulullah SAW minta perlindungan dari faktor-faktor yang menyebabkan orang itu banyak lalai kepada Allah Ta'ala. Kufur ma'ruf, orang yang kafir mereka lalai kepada Allah Ta'ala. Sementara fakir ini juga apa? Dia akan menyebabkan orang lalai, sebagaimana dalam hadis yang lain. Dia fakir dan dalam keadaan dia tidak memiliki ilmu, maka kefakirannya ini menyebabkan dia jadi sibuk bekerja, akhirnya dia lalai pada Allah. Maka Rasulullah berlindung dari itu. Karena inti ibadah kita adalah, inti diciptakan adalah untuk zikir pada Allah. Maka segala perkara yang menyelisihi zikir, maka ini harus dijauhkan. Maka Rasulullah minta perlindungan dari perkara-perkara yang menyebabkan orang itu jauh dari zikir. Dan ini yang diupayakan setan agar manusia itu terus-menerus lalai pada Allah dan jauh dari zikir. Allah Ta'ala berfirman apa itu? Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah. Intinya adalah apa? Menghalangi orang dari zikir. Makanya Rasulullah berlindung kepada Allah dari hamazatis syaitan, hamazatis syayatin, yaitu apa? Bisikan setan. Di antara bisikannya adalah itu tadi semua faktor-faktor yang menyebabkan orang tidak mau berzikir. Nah, di antaranya adalah itu tadi, yaitu fakrun yang mulhi, fakrun yang mulhi, yaitu kefakiran yang membuat orang jadi lalai. Lalai untuk apa? Untuk berzikir karena sibuk dengan mencari kerjaan dan seterusnya. Sebagaimana apa? Rasulullah juga berlindung dari apa? Al-ghina yang mutaghi, yaitu kekayaan yang membuat orang melampaui batas. Akhirnya dia lalai pada Allah lagi. Sebagaimana Fir'aun, karena kekayaannya melampaui batas, kekuasaannya melampaui batas, akhirnya dia mengatakan ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Saya nggak tahu ada sesembahan untuk kalian selain saya. Lupa pada Allah yang menciptakan dia. Sebagaimana Qarun yang kekayaannya melampaui batas, akhirnya dia mengatakan apa? Innama utituhu ala ilmin indi. Saya diberi ini karena ilmu yang saya miliki. Lupa pada Allah dan seterusnya. Baik, makanya Rasulullah berlindung dari semua itu tadi. Baik, bismillah.